Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel kita, itu adalah channel Civil Ancora Vivo. Baik, pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai perencanaan plat lantai bata keraton ya. Pada video yang pertama itu saya sudah menyampaikan beberapa penelitian mengenai plat lantai bata keraton ya, dengan bentang dan kekuatannya juga. Dan sekarang kita sudah memasuki untuk perhitungan kekuatan dari bata keraton ya. Dan pada video kemarin konseptualnya untuk perencanaan kita tidak menghitung perencanaan plat, melainkan kita memecahnya menjadi perencanaan balok. Nantinya balok itu akan kita gabung atau kita bariskan menjadi suatu plat. Karena sejatinya plat itu adalah struktur balok yang dijadikan satu. Baik. Pertama-tama untuk menghitung kekuatan dari plat bata keraton, kita menghitung momen inersia penampang. Ini adalah profil penampang kita beserta dimensinya dalam satuan milimeter ya. 240 mili, 160 mili, dan tingginya adalah 15 cm atau 150 mili. Nah, kita bagi dulu daerahnya karena kita ingin menghitung inersia ya. Ya, momen inersia penampang. Kita bagi seperti pada gambar ini. Ini adalah area 1, bawah ini adalah area 2, bawahnya lagi adalah area 3. Bagian kiri ini adalah area 4 dan bagian kanan segitiga siku-siku ini adalah area 5. Kita konversikan seperti pada gambar ini teman-teman ya. Baik, yang pertama kita harus menghitung luasan ya. Luas dari penampang daerah 1 itu mencakup daerah 1 itu ini. Berarti dia hanya mencakup yang ini, garis yang tebal ini, bukan yang putus-putus ini. Untuk A1 itu adalah 16 cm kali tebal ini ya, itu adalah 1 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Kita hitung satu persatu begini. Saya tidak menjelaskan panjang lebar ya, karena ini sangat sederhana sekali. Ini adalah luasan dari bangunan ini saja. Nah, didapatkan luas dari area 1 itu adalah 24 cm persegi. Lalu kita ke luas daerah 2, itu adalah daerah yang trapesium ini ya. Itu dengan formula seperti ini teman-teman. Kenapa kok ini adalah formula trapesium? Karena dia berbentuk trapesium teman-teman. Nah, trapesium. Pada daerah 2 ini, daerah 4 dan daerah 5 kita hitung juga sebagai pengurangan nanti ya. Sebagai pengurangan supaya mudah ya. Itu didapat luas dari daerah 2 ini adalah area 2 itu adalah 204,75 cm persegi. Dan ini adalah luas penampang daerah 3 itu bawah sendiri. Ini teman-teman ya. Dan ini adalah formulanya. Itu kita dapatkan 32 cm persegi. Luas daerah 4 dan 5 kita hitung 2 kali ya. Kita hitung 2 kali karena dia sama sebidang ya. Ini dia luas areanya. Kita hitung menggunakan rumus jajar genjang ya. Ya. Bukan jajar genjang, trapesium ya. Kita menggunakan rumus trapesium karena dia trapesium ya. Itu didapatkan 18,6 cm persegi. Oke. Setelah mendapatkan luas, kita membuat rekapitulasi luasan penampang, daerah profil penampang A1, A2, A3 sampai A5 dengan luasan dengan satuan cm persegi seperti pada di atas tadi, dan menghitung sigma A atau total luasan A itu luasan ini kita jumlah semua itu adalah 279,35 cm persegi. Oke. Setelah mencari luasan, kita mencari titik berat penampang. Nah, pada gambar pertama ini adalah titik berat elemen sumbu X. Nah, kita mengasumsikan X0 dan Y0 itu ada di sini. Nah, pada sumbu X berarti misalkan pada daerah A1 arah X itu 10,5 dari mana? Itu dari sini teman-teman. Dari titik ini ke titik ini. Itu searah X, garis lurus seperti ini. Seret. Nah, seperti ini itu 10,5 cm. Daerah 1, 2, 3 itu sama karena dia titik beratnya ada di pusat ya, ada di tengah ya. Titik pusat elemen ya. Itu 10,5. A4 itu 1,7 ini
dan A5 itu 19,3. Itu yang mana? Yang ini dia, 19,3 ini. Begitu juga dengan yang Y ya, karena dia beda koordinat saja, dia adalah koordinat tegak, sama juga ya cara mencarinya ya. 13,5 dari mana? Itu dari sini, dari titik berat elemen ini ke titik 0 ini ya. Karena kita perjanjiannya X0 dan Y0 ada di sini, maka pusat semua titik beratnya ada di sini ya, pusat acuan ya, bukan pusatnya, acuannya. Kita rekapitulasi titik berat elemen ya, elemen karena bukan penambangnya, titik berat elemen dulu karena satu persatu dulu sudah didapatkan ini titik beratnya, rekapitulasi titik berat elemen. Lalu kita bisa mencari titik berat penambang ya, dari titik berat elemen kita bisa mencari titik berat penambang dengan formula A1 kali X1, A2 kali X2 dan seterusnya sampai dibagi dengan sigma A. Oke. A1-nya tadi 24, ini dia, dikali dengan X1 berarti dia adalah X1 ini 10,5 dan seterusnya kita bagi dengan 279,3 itu adalah sigma A. Didapatkan koordinat arah X itu 10,5 cm. Begitu juga dengan koordinat arah Y-nya A1 Y1 berarti A1-nya 24, Y1-nya itu adalah 13,5 dan dibagi sigma A yaitu 279,35 itu ini. Didapatkan koordinat titik beratnya arah Y itu 7,23. Nah, titik berat itu dari sini ya teman-teman ya. Karena acuan kita X0 dan Y0 ada di sini. Maka tarik garis X dari sini dan tarik garis Y dari sini juga. Maka didapatkan gambar seperti pada gambar ini. Titik berat penambang kita ada di sini ya. Lalu kita membuat skema nilai dx dan nilai dy terhadap titik berat penambang. Oke. Karena ini nanti berpengaruh pada momen inersia. Oke. Daerah profil penambang dx kita itu adalah titik elemen ya. Titik berat elemen terhadap titik berat penambang. Misalkan daerah A1 itu dx-nya 6,3, yaitu titik berat ke titik berat elemen, titik berat penambang ke titik berat elemen itu 63 atau 6,3 cm. Untuk A2 itu cuma 2,7 ya, kan ini ditulis 3. Dan A3 itu ini itu 5,7, lalu A4 itu 1,2 dan A5 itu 1,2. Begitu juga dengan yang D, luasan daerah profil penambang dy-nya 1, dy2 dan dy3 itu 0 karena dia sejajar dengan titik berat. Berbeda dengan daerah A4 dan daerah A5, dia memiliki dy 8,8 cm. Oke. Setelah diketahui rekapitulasi dx dan dy, maka kita bisa menghitung momen inersia x ya, karena kita nanti hanya membutuhkan momen inersia arah x saja. Itu 1/12 h pangkat 3 plus A1 kali dx1 kuadrat. Itu 1/12 b ini dari mana? B itu dari ini dia 16,3 ya. Benar. Dari A1 ini ya. Bentar. Oh, bukan 16,3 tapi 16 cm itu adalah ini. Ini B-nya, ini 16 dikali dengan H, hanya 3 ya. Hanya 3, berarti dia ini ya. Apakah benar? Benar ya. Ini 16, ini juga 3 cm. Oke. Pangkat 3 ditambahkan A1. A1 tadi adalah ini dia luas daerah A1 itu 24 cm persegi, itu 24 cm persegi dikali dengan dx1 kuadrat. dx1 berarti ini dia dx1 6,3 kuadrat. Didapatkan nilai 988,5 cm pangkat 4. Oke. Itu sama semua untuk profil persegi itu sama semua, untuk profil 1 2 3 inersianya sama semua, dan untuk profil yang segitiga siku-siku ini itu berbeda. Itu sepertiga 6 kali BH pangkat 3 ditambah A4 dikali dx 4 kuadrat. Sepertiga 6 dikali B nya 2,5, ini 2,5 ya,
Dari sini 2,5 ya, 2,5 dia 2,5 dikali dengan 9 itu adalah tinggi ini ya. Nah, itu tingginya adalah 9 cm. Oke, dipangkatkan 3 lalu ditambah dengan 4, luas daerah 4 itu adalah 9,3 cm persegi ya. Ini dia 9,3 cm persegi dikali dengan dx4 nya 1,2, ini dia 1,2 kuadrat. Oke, didapatkan hasil 64 cm pangkat 4. Dari perhitungan ini kita hitung satu persatu, kita cocokkan pada tabel, didapatkan inersia penampang itu sebesar 4668,1 cm/4. Nah, inersia inilah nanti yang kita gunakan dalam perencanaan. Oke, seperti ini kita sudah membuat rekapitulasinya. Daerah profil penampang, BH luasan, titik berat, dx, d inersia elemen, serta total adalah inersia penampang. Didapatkan inersia arah X yaitu sebesar 4668,1 cm pangkat 4 dan inersia arah Y itu sebesar 789,2 cm pangkat 4. Oke. Metode yang saya gunakan untuk menghitung inersia ini adalah metode tempel ya. Kita anggap saja profil ini solid seperti ini, lalu untuk luasannya kita mengikuti luasan yang sebenarnya pada penampang. Nah, saya berpikir dari situ sudah mendekati inersia yang dimiliki oleh penampang ini sebesar 4668,1 cm pangkat 4. Baik, ketika sudah menemukan inersia, berarti kita sudah siap melakukan tahap berikutnya untuk merencanakan plat lantai bata keraton ini. Sampai berjumpa lagi, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.